Perdana Menteri Jam mendapatkan daftar dokter yang sedang dipertimbangkan untuk operasi jantungnya. Jam membuka satu file dan mengeluarkan brosur rumah sakit untuk rumah sakit Myungwoo yang dipimpin oleh ketua Oh Kyung Jun yang merupakan ayah Soo Hyun. Dr. Moon memarahi Dr. Yang Jung Han sebab tidak berguna dan memperlakukannya hari ini sebab operasi yang gagal. Sehingga peluang Dr. Moon menjadi direktur rumah sakit telah hilang begitu saja. Moon bertemu dengan Dr. Jae-jun. Ia memberitahu Jae-jun bahwa dia melakukan seperti yang diperintahkan selama operasi Dr. Moon. Terungkap, Jae-jun telah menyabotase operasi Dr. Moon. 과장님 수술. 우리보다 섬세한 작업이라. Soo-hyun berhenti di rumah Oh dengan mobil merah mengkilapnya. Putra sah ketua Oh yaitu Oh Sang-jin berjalan keluar dan Soo-hyun dengan sopan memanggilnya Opa. Keduanya terlihat tidak begitu baik. Ketika Soo-hyun mengambil batu besar menghancurkan jendela mobil, mengatakan dia bisa memiliki mobil itu. Di dalam, ketua Oh bertanya kepada istrinya, di mana kursi Soo-hyun, dan dia tidak mempunyainya sebab ini pertemuan keluarga. Ketua Oh bertanya kepada Sang-jin apa yang dia lakukan, dan juga mendengar dia bekerja di pekerjaan yang diatur oleh ibunya untuk menjalankan rumah sakit tambahan. Ketua Oh menyuruh Soo-hyun untuk duduk. Ini laporan mengenai rumah sakit dan Soo-hyun ingin belajar sedangkan Sang-jin tidak berguna. 여보, 상진이 그게 무슨 소리예요? Pak Kun tiba di rumah sakit Myungwoo sebagai pengirim air minum ke dalam. Saat ini seorang anak dan ayah tersesat berusaha menemukan ruangan. Dia bertemu dengan Pak Kun. Ayahnya saat itu mulai batuk dan mencengkram dadanya. Pak Kun mencoba membantunya mencari ruangan yang mereka cari melalui petunjuk dari dokter lain. Setelah kelelahan menemukan ruangan departemen radiologi, pada akhirnya mereka bertemu dengan Soo-hyun yang menunjukkan di mana departemen itu berada. 그거 말고 가운데 파란 선이요. 저거 따라갔다가 다시 돌아왔어. 뭐죠? Ayah dan anak menuju departemen radiologi, sementara Park Hun melanjutkan pengiriman air. Semua dokter dipanggil menuju UGD sebab kecelakaan truk dan bus mengirim 15 pasien trauma kecelakaan menuju rumah sakit mereka segera. Jae-jun sebagai pemimpin memerintahkan semua orang bersiap-siap. Saat itu si anak meminta dokter memeriksa ayahnya sebab dia mengalami kesulitan bernapas dan kesakitan. Namun karena keributan dan kesibukan yang luar biasa, tidak ada yang memperhatikan si ayah. Si anak berteriak dan akhirnya Dr. Soo-hyun mendekat memeriksanya. Namun gadis kecil ini mengatakan ayahnya lah yang harus segera diperiksa. Gadis tersebut memberitahu Dr. Soo-hyun bahwa ayahnya telah minum obat guna membantu gangguan pencernaannya dan baru-baru ini mengatakan punggungnya sakit dan juga menggunakan obat pereda nyeri. 손가락에 살짝 금 갔네. 병원 규정이 그래서 그래. Soo-hyun meminta Dr. Kim Junior untuk mengurus si ayah. Dia mencoba membuat ayahnya berjalan ke radiologi untuk ronsen dada. Namun Pak Kun meraih Dr. Kim dan memintanya membawanya langsung. Saat dibawa, si ayah pingsan. Pak Kun kemudian meletakkan tangannya di dada si ayah dan merasakan apa masalahnya. Pak Kun meminta Kim memulai CPR ketika dia meminta defibrilator untuk menyentak jantungnya kembali berdetak. Segera dia memberikan beberapa sentakan yang menghidupkan detakan jantung dan memberitahu Kim bahwa masalahnya perlu segera dioperasi. Kim menghubungi Han untuk datang melakukan operasi pada pasien yang Soo-hyun serahkan kepadanya, sebab dia terlalu sibuk di UGD. Kim menarik Dr. Eun ke ruang operasi mengatakan Han akan datang melakukan operasi. Han tidak berpikir pasien dengan impak miokard dan ruptur septum ini tidak akan bertahan hingga Han selesai dengan amputasi UGD-nya. Mereka memutuskan memanggil Dr. Moon yang berteriak bahwa dia tidak akan melakukan sebab saat ini diskors dari melakukan operasi. Si anak kecil meminta Pak Kun melakukan operasi dan Pak Kun menggoda bahwa dia sangat mahal untuk disewa. Si kecil mengeluarkan 500 won sebagai pembayarannya. Si kecil menangis dan memberitahu Pak Kun bahwa dia ingin bersama ayahnya. 의사라고 말하기도 그렇지만 아저씨가 해주세요. Alhasil, Pak Kun masuk ke ruang operasi meminta para dokter dan perawat memberikan apa yang dia butuhkan. Kedua dokter bertanya apakah dia Dr. Han dan memerintahkannya berhenti. Namun Pak Kun menunjukkan kemampuannya yang mengejutkan lainnya. Soo-hyun datang ke ruang operasi meminta Pak Kun berhenti. Namun, Dr. Eun tahu Soo-hyun tidak dapat menangani operasi ini sendirian. Dan juga dia mempercayai Pak Kun sejauh ini dan mendukung membiarkannya menyelesaikan operasi. 뭔지도 모르는 사람한테 환자 수술을 맡아갈 만한 수술이 아니에요. Saat ini Soo-hyun memanggil penjaga keamanannya dan berlari kembali menuju ruang operasi. Dia mendapati operasi selesai dan terkejut melihat seberapa cepat itu terjadi.
Park Hoon tidak terlihat dan Soo-hyun mengirim tim keamanan mengejarnya. Mereka segera memojokkan Park Hoon. Soo-hyun menampar keras Park Hoon bertanya, bagaimana dia berani mengoperasi pasien saat dia bukan dokter. Park Hoon mengatakan dirinya adalah dokter. Kim menghubungi Soo-hyun bahwa pasien tidak stabil. Park Hoon lalu mendiagnosis masalahnya dan kemudian memberitahu Soo-hyun cara mengobatinya, yang merupakan perawatan yang sama yang diperintahkan oleh Jae-jun yang datang juga di samping tempat tidur si ayah yang segera menstabilkannya. 그냥도 아니고 열나돌팔이. 나나 거기 같은 사람 보고 뭐 아니 환자 수술을 한 건 살인행위야. Jae-jun tiba dan mendapati Park Hoon ditahan penjaga keamanan ketika dia mencoba pergi. Jae-jun berjalan mengatakan Park Hoon membuat kesalahan dengan mempraktikkan pengobatan tanpa izin di rumah sakit ini. Jae-jun ingin tahu dari mana Park Hoon mendapati lisensi medisnya, namun Park Hoon tidak ingin mengatakannya. 반드시 사전에 허락받고 수술하게 돼. 의사 면허가 있어도 아니 내가 뭘 Chang Yi meminta kepada Park Hoon menyaksikan video Jae-hee lagi, dan Chang Yi mengkonfirmasi bahwa dia melihat gadis yang sama di rumah sakit sebelumnya. Ketika itu, Dr. Moon ada di sana bermaksud merekrutnya. Sementara itu, Dr. Han Sung-hye yang wajahnya mirip Jae-hee berbicara dengan pasien ibu Soo-hyun. Park Hoon tiba di rumah sakit, dia mencari Sung-hye. Dia melihat melalui jendela di kafetaria rumah sakit dan melihat Sung-hye di dalam memesan kopi. Dia segera mengejar Sung-hye, namun dia kehilangannya di koridor, namun terus berteriak untuknya. Sung-hye keluar dari rumah sakit dan masuk ke ambulans yang menunggu di luar. Ambulans melaju tepat saat Park Hoon berlari keluar dan dia hanya merindukannya. Jae-jun mempresentasikan pilihan kandidatnya kepada sesama administrator rumah sakit. Sementara mereka semua senang pergi dengan siapapun yang Jae-jun pilih. Dr. Moon menyela memutar rekaman dari operasi dadakan Park Hoon. Para dokter kagum tidak hanya ketepatan Park Hoon namun juga kecepatannya. Pintu terbuka dan Park Hoon melangkah dengan percaya diri menuju ruang konferensi. Namun saat Park Hoon ditanya di mana dia belajar kedokteran, dia menjawab bahwa dia bersekolah kedokteran di Pyongyang. Semua orang terkesiap dan selanjutnya mengeluh mengenai Park Hoon yang berasal dari Korea Utara. 잘도 심장을 맡길 겁니다. 국무총리가 너 의사는 의사야 안 그래? Dr. Moon menemui Ketua O dan Dr. Jae-jun. Ketua O terkesan dengan kemampuan Park Hoon. Dia menyarankan kedua ahli bedah membentuk tim untuk bersaing mendapatkan hak melakukan operasi jantung Perdana Menteri Jang. Selanjutnya, Dr. Moon ingin Park Hoon bersiap menghadapi pertempuran besar dengan Jae-jun yang akan datang. 이유 없어. 갑자기 마음이 바뀐 이유가 뭐요? Ketua O diberitahu Sang Jin bahwa ibu kandung Soo-hyun ada di rumah sakit. Ketua O meminta kepada Jae-jun menganalisis kondisi medis ibu Soo-hyun, dan dia menyimpulkan bahwa jantungnya gagal dengan resiko tinggi pendarahan selama operasi. Soo-hyun meminta ayahnya mempertimbangkan kembali memperkerjakan Park Hoon, namun Ketua O memutuskan dengan bijak tahu kapan harus berhenti. Sang Jin masuk dan senang melihat Soo-hyun di sana. Dia menyeretnya untuk melihat ibu Soo-hyun berbaring di kamar rumah sakit dan menyebutnya sebagai hadiah. Namun Soo-hyun bertindak acuh tak acuh, menolak mengakui ibu kandungnya dan memberi Sang Jin kepuasan melihat dia sedih. Park Hoon bertanya apakah Soo-hyun walisa dari pasien itu, sebab dia memiliki permintaan DNR yang terlampir dalam berkas pasien. Jika Soo-hyun adalah walisa, dia dapat mengubahnya sekarang, namun Soo-hyun mengatakan tidak perlu dan kemudian berjalan pergi. Di masa lalu, Soo-hyun lulus dari universitas dan mempunyai lisensi dokter sekarang, sehingga dia ingin tinggal bersama ibunya lagi sebab terlalu melelahkan untuk tinggal di rumah Ketua O. Ibunya memintanya kembali dan juga kelelahan akan segera berlalu. Saat ini Soo-hyun linglung selama makan malam dokter yang diselenggarakan oleh Jae-jun. Jae-jun tahu pikiran Soo-hyun ada di tempat lain. Ibu Soo-hyun mengalami masalah dan Park Hoon berlari menuju ruangannya, namun mendapati semua perawat berdiri di sekitar tidak menyelamatkannya sebab pasien DNR. Park Hoon kemudian memulai prosedur resusitasi, dan kemudian berhasil menyelamatkan kembali Ibu Soo-hyun. Soo-hyun kembali ke rumah sakit, dia menyeret Park Hoon dengan memakinya sebab tidak mematuhi permintaan DNR. Soo-hyun mengungkapkan pasien ingin mati sebab tidak ingin menanggung sakit kanker stadium akhir. Park Hoon mengatakan jika pasien ingin mati maka dia tidak dapat menyadarkannya. Namun dia membawanya kembali sebab ibu Soo-hyun belum ingin mati. 그때부터 죽고 싶었나 보지. 오래전에 한 거야. DNR 환자가 몰랐어? Park Hoon kembali memeriksa ibu Soo-hyun dan mendapati gelang Jae-hee terikat di pergelangan tangannya.
Dia mengambil file pasien dan kemudian melihat tanda tangan Dr. Sung Hye yang memindahkannya. Dr. Sung Hye berjalan keluar dan bertemu dengan kamera Cha yang keluar dari mobil untuk menemuinya. Soo-hyun mematikan monitor ibunya dan melepas ventilatornya. Soo-hyun akan pergi saat tangan ibunya bergerak dan kemudian meraih tangannya. Dia melihat ke belakang dan mata ibunya terbuka dan ibunya tersenyum kepada Soo-hyun yang menangis. Soo-hyun menemui Park Hoon, ingin dia mengoperasi ibunya, namun Park Hoon mengatakan itu tidak dapat dilakukan. Risikonya begitu tinggi dan bahkan jika operasi berhasil, pasien akan merasakan sakit parah. Soo-hyun menangis bahwa Park Hoon pernah mengatakan kepadanya bahwa dia dapat melakukannya sehingga dia harus menepati janji itu. Park Hoon bertanya siapa pasiennya, dan Soo-hyun mengungkapkan pasien ini adalah ibunya, dan dia ingin menanyakan sesuatu kepada ibunya. Soo-hyun memohon kepada Park Hoon menyelamatkan ibunya. Operasi kemudian dimulai dengan Jae-jun dan Dr. Moon menyaksikan dari ruang tontonan, dan Ketua Om menyaksikan di video feed di kantornya. Operasi berlangsung lama, sehingga banyak dokter kelelahan. Segera Ibu Soo-hyun meninggal di meja operasi seperti yang diprediksi Park Hoon. Park Hoon menghentikan resusitasi. Soo-hyun mencoba memulih kembali jantungnya sendiri, namun Park Hoon mengatakan itu sudah berakhir, dan meminta maaf kepadanya. 시킨 말이 있단 말이야. 미안해. Sung Hye berhenti di luar rumah dan mengingat kembali bertemu dengan kamera Cha suatu malam dan mendapati arsip pribadi untuk Dr. Soo-hyun. Dia berjalan ke rumah dan Soo-hyun ada di sana juga. Sung Hye memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Sung Hye dan menjelaskan bahwa dia merawat Ibu Soo-hyun di rumah sakit sebelum memindahkan ibunya ke rumah sakit Myungwoo. Sung Hye memiliki kunci untuk membuka rumah Ibu Soo-hyun sebab pada saat Ibu Soo-hyun menjalani operasi rawat jalan, Sung Hye diminta tinggal bersamanya sebab dia kesepian. Dan Soo-hyun mengingat kembali ibunya yang mengirimnya pergi dan bertanya-tanya mengapa ibunya itu melakukan hal ini jika dia akan kesepian. 딴 소식 들었습니다. 김은희 씨 분원 계실 때 Sung Hye mengeluarkan kotak berisi hadiah yang dibelikan Ibu Soo-hyun untuk putrinya setiap tahun di hari ulang tahun Soo-hyun. Sung Hye menjelaskan ini milik Ibu Soo-hyun yang paling berharga pada saat Soo-hyun mengeluarkan buku sketsa dari kotak itu. Di dalamnya terdapat sketsa kehidupan Soo-hyun yang tumbuh dewasa. Dan jelas Ibu Soo-hyun selama ini secara diam-diam pergi melihat putrinya dari kejauhan dan selanjutnya kembali dan membuat sketsanya. Sung Hye menjelaskan bahwa Ibu Soo-hyun ingin Soo-hyun memiliki kehidupan yang lebih baik dan tidak berakhir seperti ibunya. Soo-hyun menangis sebab ini bukan yang dia inginkan. Soo-hyun seketika melihat PC ibunya di hadapannya. Ibu Soo-hyun mengatakan bahwa dia memikirkan putrinya setiap hari dan merindukannya. Soo-hyun menangis dalam pelukannya. Park Hoon memberikan pengarahan pasca operasi kepada ahli bedah mengenai operasi Ibu Soo-hyun dan mengapa hal itu bisa gagal. Jae-jun memberinya pertanyaan mengenai mengapa dia akan mengoperasi pasien kanker stadium akhir yang dapat kehabisan darah di atas meja. Park Hoon membungkuk rendah untuk meminta maaf. Dokter lain tidak peduli dengan permintaan maaf itu. Jae-jun bertanya mengapa Park Hoon mengoperasi pasien sejak awal. Alih-alih mengungkapkan bahwa Soo-hyun yang memintanya, dia justru mengatakan bahwa dia akan mengoperasi pasien bahkan jika peluang keberhasilannya 1%. Jae-jun menyebut Park Hoon arogan. 다시 한번 사과드립니다. 저는 죄송하게 생각합니다. 그래서 환자가 죽었습니다. Jae-jun bertanya lagi mengapa Park Hoon beroperasi jika bukan karena kesombongannya. Park Hoon mengklaim dia beroperasi karena uang. Jae-jun meneriakinya sebab melanggar etika medis. Jae-jun mencengkram kerahnya memintanya kembali ke interogasi, jika tidak, dia bahkan bukan dokter. Jae-jun akan pergi saat Park Hoon tertawa bahwa dia mengambil uang untuk operasi sehingga membuat dirinya tidak layak menjadi dokter. Tapi bagaimana dengan semua orang yang ada di sini? Setiap orang mendapatkan gaji untuk menjadi dokter. Alhasil, semua orang juga dibayar untuk operasi. Sebagai dokter, Park Hoon mengoperasi siapa saja yang perlu diselamatkan, bukan hanya pasien dengan tingkat keberhasilan tinggi. Dia menyebut Jae-jun tidak mengoperasi Ibu Soo-hyun sebab keberhasilannya sangat rendah. Park Hoon mempertanyakan apakah Jae-jun seorang dokter yang membiarkan pasiennya mati sebab tingkat keberhasilannya rendah dalam kasusnya. Hal ini membuat Jae-jun diam, begitu juga dengan dokter lainnya. 아이 월급도 안 받고 공짜로 수술하나? 돈이나 받고 수술하고 나 의사라고 하기 좀 그렇지. Setelah keluar, Jae-jun berbicara dengan Soo-hyun. Soo-hyun tahu Jae-jun frustrasi sebab dia tidak mengoperasi Ibu Soo-hyun. Sebab ketua O tidak mengizinkannya. Namun Soo-hyun berpendapat bahwa Park Hoon melakukan yang terbaik yang dia mampu. Dan Soo-hyun tidak menyalahkannya atas kematian ibunya. 재준 씨가 못한 수술이었으니까 좀 심한 거 아니야?
Pak Kun meminta maaf